Kenapa harus aku ya yang ngelewatin ini semua? Kenapa nggak orang lain aja? Kenapa rasanya banyak banget ujian-ujian yang sering datang dalam hidup aku? Kenapa selalu aku? Banyak ya dari kita yang pasti berpikir tentang hal yang demikian. Tapi tenang aja, kamu nggak sendirian. Aku pun sama. Terkadang ketika ada banyak ujian yang datang, aku selalu berpikir kenapa harus aku? Kenapa nggak yang lain? Yang mungkin orang itu bakal lebih bisa untuk menghadapi ini semua. Karena kalau aku yang hadapin pasti ya sambil nangis dikit lah ya, atau nangis yang banyak. Ya pokoknya kadang suka bingung gitu. Kenapa kayaknya hidup kita nih sering banget dijatuhkan ujian-ujian yang berat, cobaan-cobaan yang luar biasa hebat. Kalau kamu pernah berpikir tentang hal itu, kenapa harus aku? Yuk, kita ngobrol sebentar. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan, yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Jujur ya, kalau misalkan lagi banyak banget rasanya ujian-ujian yang berat banget itu datang, kadang misalkan yang satu baru selesai, tiba-tiba ada lagi, atau bahkan di satu momen itu ada banyak gitu ujian yang gak selesai-selesai. Cobaan yang kadang tuh gak cuma yang sepele, tapi bahkan bisa berat banget gitu rasanya untuk menghadapin itu semua. Bahkan sampai kadang suka seuzon gitu sama Allah, ya Allah, kenapa aku lagi? Kenapa harus aku? Kenapa orang-orang di luar sana bahagia terus sedangkan aku enggak? Kenapa cobaan yang berat kayak gini jatuhnya sama aku? Ada satu hal yang kamu harus ingat, bahwa setiap orang itu punya ujian yang berbeda-beda. Dan Allah tahu nih kemampuan hambanya itu seperti apa. Makanya setiap ujian itu gak akan pernah melampaui batas kemampuan hambanya. Dan ketika kamu merasa bahwa cobaan itu sangat berat, ujian itu sangat sulit, kamu harus ingat bahwa Allah tuh lebih tahu daripada kamu. Ketika Allah ngasih ujian itu ya berarti Allah tahu kamu mampu. Semakin berat ujian seseorang, berarti itulah tanda bahwa orang itu semakin kuat. Tapi mungkin kamu akan bertanya-tanya juga ya, gimana kalau misalkan teman-temanku yang dikasih ujian, dikasih cobaan, malah mengakhiri hidupnya sendiri. Ibarat kayak gak kuat, terus pilih mengakhiri hidup. Iya, memang bisa aku katakan bahwa setiap orang akan mengambil keputusan yang berbeda. Dan yang harus kita ingat juga adalah bahwa di dalam setiap ujian, kita pasti akan menemui sebuah hikmah. Hikmah yang pasti bakal manis di akhirnya. Tapi, kita memang tidak akan pernah tahu kapan itu akan datang, kapan itu akan terjadi. Bahkan gini loh, terkadang hal-hal baik dari setiap usaha kita itu tidak hanya selalu soal tentang dunia. Gak akan selalu dibayar di dunia. Bisa jadi Allah akan memberikan pahala-pahala yang berlipat ganda ketika kamu berhasil untuk melewati sebuah cobaan. Dan dari situ kamu bisa mendapatkan nikmat berupa rasa sabar yang lebih lagi, rasa iman yang lebih kuat juga. Dan gak ada yang tahu kalau misalkan kebaikan-kebaikan kecil, usaha-usaha apapun itu, hal-hal yang kamu lakukan untuk melalui semua cobaan itu, bisa jadi Allah hadiahkan nanti dengan hadiah terbaik di akhirat. Jadi gak selalu melulu tentang dunia. Aku paham banget kok, kalau rasanya ngelihat orang-orang lain kok bahagia banget, seneng terus hidupnya, kayak gak ada rasa susah-susahnya. Sedangkan kadang ngerasain diri sendiri,
Kok ada aja ya ujiannya? Kok kayaknya berat banget ya cobaannya? Mungkin ada yang tentang soal ekonomi, ada juga soal keluarga, percintaan, kehilangan orang-orang yang disayang, atau apapun itu. Masalah dalam hidup seseorang itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Bahkan bisa jadi ketika misalkan Allah tuh nggak ngasih ujian kepada seseorang, bisa jadi Allah tuh nggak sayang sama hamba itu, makanya nggak dikasih ujian. Karena ada hal yang perlu diingat juga, bahwa ketika ujian itu datang dalam hidup seseorang, itu menandakan Allah ingin menaikkan derajatnya. Dengan syarat, jika kamu mampu sabar dan mampu ikhlas dalam melewati itu semua. Ya bayangin aja deh, misal kita mau naik kelas pun, atau mau lulus dari sebuah tahap pendidikan, itu kan pasti kayak ada ujiannya dong. Ada namanya tes. Tujuannya apa? Ya untuk mengetahui bahwa selama ini, dalam hidup ini, kira-kira pelajaran-pelajaran yang dikasih itu masuk nggak ya? Bisa nggak ya nyerap ke otak? Bahasanya gitulah. Dikasih ujian itu adalah untuk menandakan bahwa oh ternyata kamu udah nih bisa nih lulus dari tahap ini, survive dalam hal ini. Nanti kalau misalkan udah lulus kan otomatis ya udah naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nggak bedanya gitu sama Allah. Ngasih kita cobaan, ngasih kita ujian, bahkan dengan hal yang terberat sekalipun, itu karena Allah ingin menaikkan derajat kita. Jadi, buat kamu yang saat ini lagi ngerasa bahwa hidup tuh berat banget, ujian yang gak habis-habis, percaya ya, bahwa Allah gak akan salah dalam memilih hamba untuk diberikan cobaan. Semakin berat cobaan yang kamu rasakan, itu pertanda kamu semakin kuat. Kamu adalah orang yang mampu untuk menghadapi itu semua. Jangan lupa ya untuk terus berpositive thinking sama Allah, karena Allah akan selalu bersama dengan prasangka kita. Ketika kita nih mikir tentang hal-hal baik, insya Allah yang akan terjadi pun hal-hal yang baik. Makanya coba yuk kita kurang-kurangin overthinking soal hal-hal yang belum tentu terjadi ke depannya, tentang hal-hal buruk. Jangan sampai hal itu terus menghantui pikiran kita dan merubah mindset kita ke depannya. Jangan sampai hal-hal buruk itu justru akan mempengaruhi kita sehingga nantinya kita akan selalu was-was soal hal itu dan bahkan akan jadi kejadian gitu. Jangan sampai ya. Makanya usahakan untuk selalu berpositive thinking sama Allah, oke? Bahkan ketika kamu kehilangan dengan apapun yang kamu punya, orang-orang yang kamu cintai sekalipun, bahkan kehilangan yang hanya sekedar kehilangan kabar ataupun kehilangan secara bentuk real, ya misalkan biasanya ada jadi nggak ada, biasanya bersama tiba-tiba jauh, apalagi kalau udah beda alam. Kalau misalkan soal teman, soal pacar, soal pasangan, apapun itu yang belum terikat dalam sebuah keluarga mungkin rasanya nggak terlalu berat ya. Tapi kalau misalkan udah menyangkut soal keluarga, kehilangan orang-orang yang disayang, entah itu ayah, ibu, kakak, adik, itu pasti rasanya akan sangat menyayat karena mereka adalah orang-orang yang sangat berarti dalam hidup kita. Tapi ketika misalkan kamu ada di posisi yang kayak gini, ngerasa cobaan ini kok kayaknya berat banget ya harus kehilangan orang-orang yang disayang. Hal yang perlu kamu ingat juga bahwa dalam hidup ini, setiap hal yang datang juga pasti akan pergi. People come and go itu nyata. Jadi kita harus berusaha untuk ikhlas dalam menghadapi semuanya, termasuk dalam menghadapi sebuah kehilangan. Jadi untukmu yang hari ini juga
sedang ngerasa rindu sama orang-orang yang disayang karena udah berbeda alam, misalnya, nggak apa-apa. Doakan terus yang terbaik ya. Dan kalau misalkan ujian-ujian yang kamu rasakan itu sudah berada di titik paling tinggi menurut kamu, jangan pernah putus asa. Jangan pernah ada pikiran untuk mengakhiri hidup kamu dengan cara kamu sendiri. Biar nanti kalau misalkan urusan itu biar Allah yang urus. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapin ini semua. Karena dunia itu gak selamanya kok. Dunia itu sementara. Tempat kita diberikan ujian, tempat kita harus mengumpulkan bekal untuk akhirat. Iya kan? Jadi semangat terus ya buat kamu yang lagi ngerasa banyak banget cobaannya. Semoga setelah ini semuanya berlalu dan digantikan dengan pelangi yang lebih indah. Akan banyak sekali hal-hal yang terbaik yang akan muncul gitu setelah ini semua. Kamu percayakan bahwa badai akan berlalu dan pasti akan berlalu. Mungkin sekian dulu ya obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang senantiasa terus mendengarkan Love Lintan Podcast. Dan sebelumnya aku mohon maaf kalau akhir-akhir ini uploadnya lagi agak belentang-belentong. Lagi agak jarang-jarang karena ya lagi ada hal lain yang sedang dipikirkan juga. Aku harap juga ya semoga podcast ini bisa memberikan kita pelajaran ataupun hikmah yang bisa dipetik bareng-bareng. Jangan lupa juga untuk terus mampir ke setiap podcast lainnya ya, karena kita pasti akan membahas hal-hal yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.